Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kelas keamanan jaringan J akan mempresentasikan Security Assessment Analysis and Assurance. Kami terdiri dari 4 anggota. Yang pertama ada Muhammad Harfian dengan NIM 182012. Kedua ada Ikhwanuddin dengan NIM 212016. Ketiga ada Fitaulin Wadani Yunus dengan NIM 212017. Dan yang keempat ada Andi Abrar Maulana Al-Falak dengan NIM 212361. Sebelum itu, Security Assessment Analysis and Assurance adalah proses komprehensif untuk mengevaluasi dan memastikan keamanan sistem informasi dan jaringan sebuah organisasi yang melibatkan identifikasi, analisis, dan mitigasi risiko keamanan yang dapat mengancam kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan sistem dan data. Selanjutnya kepada Saudara Akbar, dipersilakan. Baik, terima kasih kesempatannya dan saya sangat terima kasih. Lanjut. Oke. Nah, di sini adalah metodologi dari Security Assessment, Analysis, dan Assurance. Yang pertama, identifikasi aset dan ancaman, yaitu mengidentifikasi aset-aset kritis yang perlu diamankan seperti data sensitif, infrastruktur jaringan, dan sistem kritikal. Lalu mengidentifikasi potensi ancaman yang dapat menyerang aset-aset tersebut, baik dari segi internal seperti kesalahan konfigurasi atau kelalaian pengguna, maupun eksternal seperti serangan cyber atau bencana alam. Nah, yang kedua itu analisis dan penilaian risiko, yaitu melakukan analisis dan penilaian risiko melibatkan proses untuk mengevaluasi kemungkinan dan dampak dari setiap ancaman yang teridentifikasi. Hasilnya akan menjadi dasar untuk menentukan prioritas dan strategi mitigasi yang tepat. Nah, yang ketiga itu adalah pengujian dan evaluasi keamanan. Jadi selain dari identifikasi, kita analisis lalu diuji. Nah, diujinya itu seperti apa? Meliputi uji penetrasi, analisis kerentanan, dan simulasi serangan dengan tujuan untuk mengidentifikasi celah keamanan dan menguji efektivitas kontrol yang sudah diterapkan. Nah, selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, selanjutnya dibacakan Saudara Muhammad, silakan. Ya, terima kasih waktu yang telah diberikan. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasinya. Ya, kita masuk di tahapan. Tahapan yang pertama itu identifikasi. Jadi, tim keamanan melakukan pengumpulan data dan informasi terkait sistem keamanan jaringan yang akan dinilai seperti topologi jaringan, konfigurasi perangkat, daftar aset, dan identifikasi ancaman potensi yang menjadi fokus utama pada tahap ini. Kedua, analisis. Jadi tim keamanan akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap data dan informasi yang telah dikumpulkan. Hasil analisisnya akan digunakan sebagai dasar untuk menyusun rencana mitigasi dan solusi yang tepat. Tiga, insurance. Tim keamanan akan memastikan bahwa rencana mitigasi dan solusi yang telah disusun dapat diimplementasikan dengan efektif, dengan tujuan untuk memastikan bahwa sistem keamanan jaringan dapat berfungsi baik dan dapat melindungi aset-aset penting. Selanjutnya, kita harus menganalisis risiko. Analisis risiko mencakup berbagai aspek, seperti identifikasi aset kritikal, penilaian ancaman, analisis kerentanan, dan perhitungan tingkat risiko. Proses ini dilakukan secara sistematis dan komprehensif agar dapat menghasilkan rekomendasi tindakan mitigasi yang efektif. Selanjutnya,
Teknik pengumpulan data terdapat beberapa teknik. Yang pertama, wawancara stakeholder dan sumber daya manusia terkait untuk menggali informasi mengenai kebijakan, prosedur, dan praktik keamanan yang berlaku. Kedua, observasi langsung terhadap infrastruktur jaringan untuk mengidentifikasi konfigurasi, kerentanan, dan kontrol keamanan yang diterapkan. Ketiga, analisis dokumen seperti rencana kontingensi, dokumen kebijakan keamanan, dan laporan insiden sebelumnya untuk memahami kerangka kerja keamanan yang ada. Keempat, pengujian teknis seperti port scanning, vulnerability scanning, dan penetrasi testing untuk mengidentifikasi kerentanan sistem yang spesifik. 5. Analisis log dan aktivitas jaringan untuk mendeteksi pola aktivitas mencurigakan atau serangan yang mungkin terjadi. Baik, saya kembalikan ke moderator. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Ikhwanuddin. Ikhwanuddin, silakan. Baik, terima kasih. Pelaporan dan rekomendasi. Pelaporan komprehensif. Pelaporan ini harus komprehensif, mencakup seluruh temuan, analisis risiko, dan dokumentasi tindakan perbaikan yang harus disajikan dalam bahasa yang jelas dan terstruktur, sehingga mudah dipahami oleh pihak manajemen dan tim teknis. Analisis risiko terperinci. Analisis ini akan menjadi dasar bagi rekomendasi tindakan perbaikan dengan prioritas diberikan pada risiko-risiko kritikal yang perlu ditangani segera. Rekomendasi tindakan perbaikan. Setiap rekomendasi harus disertai dengan analisis biaya manfaat, sehingga pihak manajemen dapat memutuskan langkah-langkah yang paling efektif untuk mengurangi risiko keamanan. Rencana implementasi. Rencana ini akan menjadi panduan bagi tim teknis dalam mengimplementasikan hasil security assessment, analisis, dan assurance secara efektif. Implementasi hasil. Yang pertama, perencanaan implementasi. Melibatkan penyusunan rencana aksi yang mencakup timeline, sumber daya yang dibutuhkan, pembagian tugas, dan pemantauan yang ketat. Perencanaan ini harus diselaraskan dengan strategi keamanan keseluruhan organisasi dan melibatkan semua pemangku kepentingan yang relevan. Yang kedua, perbaikan mitigasi. Dapat mencakup pembaruan sistem, penambahan kontrol keamanan, peningkatan kebijakan dan prosedur, serta pelatihan dan kesadaran pengguna. Upaya ini harus dilakukan secara terstruktur dan terukur, memastikan efektivitas penanganan risiko. Yang ketiga, pemantauan dan perbaikan berkelanjutan. Proses yang dibuat tidak langsung sekali jadi, sehingga harus memantau kondisi keamanan terus-menerus, mengidentifikasi ancaman dan kelemahan baru, serta melakukan perbaikan dan peningkatan secara berkelanjutan. Ini dapat melibatkan pemantauan sistem, analisis log, dan pengujian reguler untuk memastikan keamanan jaringan tetap terjaga dalam jangka panjang. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, itulah presentasi dari kelompok kami. Sekian, terima kasih.